ya untuk terus meningkatkan kualitas lain kesehatan dan juga SDM, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa fenomena masih banyak masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Nah, ini faktor-faktornya apa sih Pak? Dan mungkin PR apa sih yang harus dilakukan supaya masyarakat Indonesia yang mungkin tadi dikatakan juga berdasarkan datanya masyarakat menengah ke atas ini justru lebih percaya Pak untuk berobat dalam negeri? Ya betul sih, fenomena ini memang kami rasakan karena kami kan juga berada di Pulau Batam dan berdekatan dengan Singapura, Malaysia, dan ada di Dumai. Dumai juga berdekatan dengan Melaka dan lain-lainnya. Fenomena ini menurut saya memang PR kita bersama sih. Meningkatkan kualitas, meningkatkan komunikasi, juga diperlukan juga support dari pemerintah. Support pemerintah barangkali untuk menekan biaya seperti misalnya perpajakan, lalu juga support pemerintah juga mendukung masyarakat memberi contoh untuk berobat di Indonesia, tidak kemana-mana. Karena kami yakin SDM yang ada di Indonesia itu dan dokter-dokter yang berada di Indonesia itu sangat mumpuni. Tinggal kita ibaratnya orang perang dipersenjatai dengan senjata yang cukup bagus. Itu mempengaruhi juga daya beli masyarakat sih. Oke, tapi kalau berbicara soal daya beli masyarakat, tapi kalau Anda lihat, apakah memang kondisi deflasi yang terjadi dalam beberapa waktu ini juga tercermin Pak dari daya beli masyarakat, khususnya untuk industri layanan kesehatan? Tercermin sih, terjadi penurunan juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya kan pelayanan kesehatan ini kan udah merupakan suatu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu mau tidak mau kita butuh sih. Lalu juga dari sisi kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Karena dari sisi kemampuan dokter-dokter Indonesia juga cukup bagus. Dan tinggal kita beri wadah sebagai kita punya rumah sakit, kita memiliki wadah bahwa inilah peralatan-peralatan kesehatan yang kita miliki. Sementara seperti kami sedang mengembangkan robotik. Cukup mumpuni saya rasa, dan dokter-dokter Indonesia juga cukup bagus dan saya yakin. Penggunaan robotik, kemudian teknologi canggih ini diterapkan di seluruh jaringan rumah sakit Awal Bros Hospital ya Pak? Ya, betul. Ini untuk nilai investasinya gambarannya berapa besar Pak? Cukup banyak sih. Kita di Awal Bros Group, seperti di Awal Bros yang sendiri yang brand Awal Bros dan juga Primanya, untuk robotik kita memiliki investasi yang ya di salah satu alatnya saja memiliki investasi lebih dari untuk teranostik. Teranostik kita juga kembangkan seperti PET scan. Teranostik itu untuk apa Pak? Untuk kedokteran nuklir dan yang lain-lainnya itu investasinya kurang lebih dari 50 miliar. Begitu juga dengan robotik. Tetapi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan itu. Sehingga kita tidak, ya tadi secara skill, secara kemampuan dokter Indonesia itu sudah mumpuni. Hanya kita harus bisa sebagai kami dari perusahaan bisa menjadikan bridging untuk hal itu. Kalau para dokter tidak diberi area permainan yang cukup baik, tentu mereka akan susah. Dan juga daya beli, terjadi penurunan daya beli itu menurut saya ini, saya optimis. Indonesia pasti akan berkembang. Seperti Dewan Ekonomi juga sudah menyampaikan bahwa kita optimis untuk berkembang. Tapi menurut saya kita memang optimis. Dan Presiden kita juga sangat optimis dengan hal ini. Itu kita dukung bersama. Pak Arfan, dengan nilai investasi yang mungkin sudah dikucurkan oleh Awal Bros Hospital Group yang cukup fantastis, kemudian untuk bisa mendukung keberlangsungan industri kesehatan, khususnya bisnis rumah sakit, kira-kira apalagi sih Pak yang dibutuhkan dari pemerintah? Apakah memang insentif atau mungkin kebijakan regulasi lainnya seperti apa Pak Arfan? Ya sih, kebijakan regulasi seperti kan pasien yang masuk di rumah sakit tadi ini ada dijamin oleh BPJS JKN. Di mana dulu, kalau koreksi mungkin kalau saya tidak salah, setiap 2 tahun itu tarifnya itu harus dirubah, karena juga secara inflasi dan lain-lain. Nah, terutama hal-hal yang kebijakan-kebijakan begitu biasanya perlu kita sinergikan, dan juga
tentunya juga tadi tentang teks barang masuk, barang modal yang perlu kita perhatikan, di mana kami juga dalam hal ini tentu kita juga harus bisa bersaing dengan negara asing. Seperti beberapa ini banyak disampaikan bahwa harga tarif pelayanan di Indonesia lebih mahal daripada di luar negeri. Menurut saya itu kasuistik sih, kasuistik. Ya, tapi juga bisa kita cermati karena kadang-kadang kita juga perlu belajar sih. Perlu belajar, kami juga belajar dari teman-teman yang ada seperti di Malaysia maupun di Singapura maupun di Korea. Apa sih yang membuat mereka mereduce? Intinya adalah di obat-obatan, bahan habis pakai, yang itu yang perlu, dan peralatan investasi itu yang perlu kita bersama perhatikan. Baik.